Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jafira Nur Subhan, dosen tetap program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama. Mata kuliah yang saya ampu adalah e-marketing berbobot 3 SKS yang diberikan pada semester 6. Mata kuliah e-marketing membahas konsep, strategi, dan praktik pemasaran berbasis teknologi digital dan internet. Materi pembelajaran mencakup perilaku konsumen online, strategi pemasaran digital, konten marketing, branding digital, SEO dan SEM, customer journey, media sosial, hingga pemanfaatan data dan analitik dalam pengambilan keputusan pemasaran digital. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari etika dan regulasi pemasaran digital dalam konteks bisnis modern. Model pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa belajar secara aktif dengan berkelompok untuk berpikir kritis dalam menganalisa masalah dan mencari solusi bersama tanpa harus menghasilkan produk. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang dan juga mengimplementasikan strategi e-marketing secara inovatif dan juga berkelanjutan, menganalisis perilaku konsumen digital, mengelola branding pada platform digital, serta mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran digital berbasis data. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi manajemen, khususnya pada aspek kemampuan memahami prinsip kewirausahaan dan pengembangan bisnis digital, penguasaan strategi pemasaran digital dan perilaku konsumen, serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu menerapkan prinsip kewirausahaan untuk merancang model bisnis digital, memahami strategi pemasaran digital dan perilaku konsumen, serta memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk mendukung kampanye pemasaran digital secara efektif. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelas, presentasi, project-based learning, self-instruction learning, serta pembelajaran sinkron dan asinkron melalui platform digital seperti AppLink. Mahasiswa diberikan studi kasus dan project e-marketing berbasis outcome-based education yang menekankan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan problem solving dalam mengevaluasi permasalahan pemasaran digital, merancang strategi inovatif berbasis data, serta mengintegrasikan konsep teoritis dengan implementasi nyata sesuai dinamika dan kebutuhan industri digital kontemporer. Asesmen penilaian saya pada mata kuliah ini melalui partisipasi dan kehadiran mahasiswa, public speaking individu, diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan penyelesaian proyek e-marketing. Baik, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah e-marketing. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang non-muslim, silahkan disesuaikan. Bagi yang muslim, Al-Fatihah. Amin. Selesai.
Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita absen dulu ya. Hansa Sunia, Ratih, Saya, Bu. Syakirah Umu, Zaskia Husna, Saya, Bu. Dias Abizar, Saya, Bu. Siti Rubia, Saya, Bu. oke, Raihanda, Javier, Saya, Bu. Mahtan, Saya, Bu. Kaila, Saya, Bu. Rianti, Saya, Bu. Widya Syakirah, Adik, Bu. Aira Safitri, Saya, Bu. Sela Aulia, Saya, Bu. Padila, Saya, Bu. Syifa, Adik, Bu. Elika, Adik, Bu. Putri Citra Lestari, Saya, Bu. Septria Dira Lestari, Saya, Bu. Alfarido, Daviri, David, Saya, Bu. ya, M. Firza, Saya, Bu. Afdal Fikria. Saya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Berarti semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Ibu mau nanya nih, masih inget gak sama perkuliahan minggu lalu? Masih. Kalau masih inget tentang apa? Oke, karena pada masih ingat, Ibu mau tanya. Kira-kira teknik pemasaran apa yang paling sederhana dan paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu, teknik marketing yang paling sederhana adalah dari mulut ke mulut. Oke, bagus sekali jawabannya. Teknik pemasaran yang paling sederhana yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mulut ke mulut. Karena yang paling gampang dipercaya dan yang paling gampang dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ya. Materi kita pada hari ini tentang konsep dasar e-marketing. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada yang pernah belanja nggak online di Shopee, TikTok, atau Tokopedia? Oke, karena aktivitas tersebut sangat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini di konsep dasar e-marketing. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama memahami pengertian e-marketing, mengetahui perspektif e-marketing, dan juga memahami tentang model bisnis e-marketing. Diharapkan teman-teman semua setelah pembelajaran hari ini dapat memahami konsep dasar e-marketing dan juga penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian e-marketing. Secara umum, pengertian e-marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan media elektronik dan juga internet. Jadi pada saat ini strategi pemasaran tidak hanya dilakukan secara offline, tapi juga memanfaatkan media digital seperti media sosial, web, blog, dan juga email. Oke, sekarang mau nanya nih, menurut teman-teman apa keuntungan pemasaran online dibandingkan tradisional? Ada yang bisa jawab? Pemasaran online lebih efisien dan juga luas jangkauannya. Ya. Selanjutnya pengertian e-marketing menurut para ahli Kotler dan Armstrong. Menurut mereka, e-marketing merupakan upaya perusahaan memasarkan produk dan juga membangun hubungan dengan pelanggan melalui media internet. Artinya, e-marketing bukan hanya sekedar memasarkan produk, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada perspektif e-marketing. Ada 4, yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan juga perspektif online. Perspektif komunikasi merupakan pengiriman informasi, produk atau layanan, ataupun pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Yang kedua ada perspektif proses bisnis, merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Yang ketiga ada perspektif layanan, merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika ingin meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Yang terakhir ada perspektif online berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Oke, next.
Selanjutnya, model bisnis yang tersedia di e-marketing. Jadi, yang pertama ada bisnis afiliasi. Di mana bisnis afiliasi ini adalah model di mana kita menjual atau mempromosikan produk orang lain, lalu kita mendapatkan komisi. Contohnya seperti kita mengambil tautan dari Shopee maupun Tokopedia, lalu tautan tersebut kita masukkan ke Snapgram, TikTok kita. Jika orang membeli melalui tautan kita, orang tersebut akan mendapatkan komisi. Yang kedua ada bisnis reseller. Bisnis reseller ini adalah model bisnis di mana produk orang lain kita jual menggunakan harga kita sendiri. Jadi seperti kita beli dari pabrik orang, terus kita jual pakai harga kita sendiri di toko kita. Gitu. Selanjutnya ada bisnis pribadi. Jadi bisnis pribadi ini adalah kita menjual karya atau usaha bisnis kita sendiri. Gak mesti produk, tapi bisa juga keahlian kita, seperti kita buat e-book tentang yang kita bisa lalu diperjualbelikan. Ya, selanjutnya yang keempat ada publisher, di mana publisher ini sangat menarik ya teman-teman. Dia ini berbeda dengan 3 model jenis bisnis lainnya. Kita membuat situs atau blog, lalu kita membuat iklan. Jika iklan kita atau blog situs kita itu dikunjungi banyak orang, kita akan mendapatkan penghasilan dari sana. Oke, baik. Dari teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyain nggak? Bu, saya ingin bertanya, apakah e-marketing hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar saja? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, tidak ya, saat ini individu maupun usaha kecil bisa melakukan e-marketing melalui media sosial dan juga dari marketplace. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya rasa tidak ya. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, saya yang akan bertanya. Kira-kira nih menurut teman-teman, sekarang lebih nyaman belanja offline atau online? Online. Ya udah, kalau gitu karena online apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, kalau menurut saya nih ya Bu, belanja online itu banyak diskonnya Bu, murah, dan kita nggak perlu keluar kena matahari, kita bisa men-scrollnya lewat media sosial. Oke, baik, bagus sekali jawabannya. Baik, karena waktu kita sudah selesai, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa buat teman-teman mengumpulkan jawabannya di diskusi e-learning. Dan untuk minggu depan, pembahasan kita tentang ruang lingkup e-marketing. Terima kasih atas perhatian teman-teman pada perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.